Baik, sekarang kita akan lanjutkan ya. Bismillah ya, kita lanjutkan materi atau pembahasan soal ujian nasional berikutnya. Nah, kita masuk, kita coba lihat. Nah, sekarang yang pecahan ya. Sekarang ini pecahan ya. Pecahan. Kita lihat yang pecahan yang berkaitan dengan pecahan nomor 4, nomor 5, nomor 6 ini ada kaitannya dengan perbandingan ya. Tapi nanti hitungannya pecahan. Nomor 7, nah ini kita bahas ya pecahan ini. Baik, itu kita masuk ke lembar kerjanya. Nah, ini lembar kerjanya di sini, Bapak buatkan seperti ini. Eka mempunyai pita sepanjang 5/6 meter. Kemudian ia membagikan pada teman-temannya 7/9 meter. Panjang pita Eka sekarang adalah berapa? Ini harus dibedakan ya. Ini kemarin juga ada yang kebingungan. Ini dikurangi apa dibagi gitu ya. Nah, ini kan coba lihat kata-katanya. Dia punya 5/6 meter ya. Eka ini tuh punya 5/6 meter. Nah, kemudian ia membagikan pada teman-temannya 7/9 meter. Ya. Membagikan di sini maksudnya itu bukan dibagi tapi dikasihin gitu, membagikan itu ya. Nah, beda lagi kalau dibagi begini. Eka punya pita ya. Punya pita sepanjang 5/6 meter, dia bagikan pitanya ke 6 orang. Nah, berarti yang dibagi itu mah 5/6 dibagi 6 gitu. Begitu ya. Dibagikan ke 5 orang, 5/6 dibagi 5, dibagikan ke 2 orang, 5/6 dibagi 2. Nah, gitu. Nah, kalau ini emang bahasanya kata-katanya membagikan, tapi maksud membagikan di sini adalah berarti nanti operasinya pengurangan gitu. Kemudian ia membagikan pada teman-temannya 7/9 meter gitu ya. Karena bukan dibagikan kepada orang tapi berupa ukurannya ya. Ya berarti begini nih. 5/6 dikurangi 7/9. Nah, itu. Berarti ini yang harus dikuasai kemampuan dasarnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kita coba ingat lagi ketentuannya. Penjumlahan pecahan. Nah, kalau ya ini kita coba penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan, ada penjumlahan pecahan. Nanti ada pengurangan, sama aja ya. Kalau pengurangannya, penjumlahan dan pengurangan sama aja lah. Caranya, ya, penjumlahan. Nanti ada perkalian, nah, pembagian, ya, pembagian. Ini kita pegang prinsipnya dulu. Nih, kalau di mana nih? Nah, misalkan nih A per B, ini ketentuannya ya. Mau ditambah mau dikurang nih nanti ketentuannya sama ya. A per B ditambah C per B. Nah, gitu. Nah, ini A ini tuh kan namanya tuh pembilang nih ya. Ingat baik-baik ini pembilang. Yang di atas tuh pembilang. C pembilang. Nah, B ini penyebut. Penyebut. Kalau penyebutnya sama, ini kan sama-sama B. Nah, berarti tinggal jumlahin atasnya A tambah C per B. Itu. Nah, beda lagi kalau penyebutnya berbeda. Misalkan ini A per B ditambah C per D. Nah, ini gimana? Nah, ini caranya bisa seperti ini. Cara menyamakan penyebut? Ini harus disamakan dulu penyebutnya. Cara menyamakannya adalah dengan dikalikan B kali D. Nah, B kali D dibagi B, sisanya D. D kali A, jadi AD ya. Tambah B kali D dibagi D, sisanya tinggal B. B kali C, BC. Nah, gitu. Contoh, mungkin khawatir bingung ya, contoh. Ini Bapak akan tulis di sini 1/2 ditambah 1/2 ditambah 3/2. Nah, gitu kan. Nah, ini sama kan penyebutnya ya. Ini contoh yang A nih. 1/2 ditambah 3/2. Udah sama penyebutnya. Berarti di bawahnya ini 2. Nah, gitu. Nah, atasnya tinggal tambahin aja karena ini udah sama penyebutnya 1 tambah 3. Nah, 1 tambah 3. Berarti ini 4/2. 4/2 ya 2. 4 dibagi 2 kan 2. Jadi per itu dibagi gitu. Nah, kemudian yang B-nya contoh yang lain.
3/4 ditambah 2/5. Nah itu. Caranya gimana? Nah, samakan penyebutnya, kalikan. 4 kali 5, 20. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Jadi 20 bagi 4, 5 kan? 5 kali 3. Ditambah 20 bagi 5, 4. 4 kali 2. Gitu. Jadi 15 ditambah 8 per 20. Nah itu 5 kali 3 kan 15. 4 kali 2, 8 ya. Berarti 15 tambah 8 berapa? 23. Ya bener kan? Ya bener ya, 23 per 20. Itu ya. Mau disederhanain jadi pecahan campuran boleh. 23 dibagi 20 kan 1 tuh, sisanya 3. 1 3 per 20. Gitu ya. 1 3 per 20. Coba aja cek begini nih. 1 dikali 20, 20 tambah 3, jadi 23 per 20, jadi kembali lagi ke sini. Ya. Jadi kalau dibuat pecahan campuran seperti itu ya, 23 dibagi 20, cukupnya 1 kan? Ya. 1, sisanya 3, 1 3 per 20. Itu ya yang penjumlahan, pengurangan pun sama ya. Begitu prinsipnya. Contoh kalau tapi Pak ini ya, misalkan ingin lebih tahu lagi, boleh aja nih. Misalkan ya 3/4 dikurangi 1/4. Nah itu berapa? Udah aja bawahnya 4, 3 kurangi 1, 2. Nah gitu, 2/4. 2/4 disederhanain, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2. Jadi kalau nyederhanain, atas dibagi 2, bawah juga bagi 2. Harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. Atas bagi 2, bawah juga bagi 2. Pak, atasnya bagi 3, bawahnya boleh, silakan. Kalau untuk pecahan yang lain kalau bisa dibagi. Kalau ini kan bisanya dibagi 2. Nah gitu ya, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2 ya, jadi setengah. Itu. Nah sekarang kalau perkalian gimana? Nah kalau perkalian itu justru gampang perkalian. Ini yang paling gampang di pecahan tuh ngerjain perkalian. A per B ya dikali C per D. Nah gitu, tinggal atas dengan atas, bawah dengan bawah. A kali C, B kali D. Nah gitu, itu prinsipnya. Pak gimana kalau misalkan A dikali C per D? Nah ini lebih mudah lagi. A kali C, nah bawahnya temannya nggak ada, ya udah D aja gitu. Nah contoh ya, contoh perkalian. Ini ingat baik-baik nih. Ini aturan perkaliannya, gitu ya. Nah kita contoh lihatnya itu di bawah. Kita buat contohnya di bawah ya. Misalkan nih 2/3 dikali 3/5. Tinggal kali ini atasnya. 2 kali 3 6, 3 kali 5 15. Begitu. Kalau mau disederhanain silahkan. 6 bagi 3 2, 15 bagi 3 5. Karena khawatir nanti di option gak ada gitu, kalau ada di soal-soal tertentu. Misalkan 50 dikali 3/5. Nah gitu. Ini contoh 1, ini contoh 2. Ini gimana? Ya kaliin aja 50 kali 3/5. 50 kali 3 150 per 5, gitu aja ya. Pembagian sekarang. Nah, kalau pembagian, tuh misalkan nih di sini aja ya pembagian. Pembagian misalkan ya A per B dibagi C per D. Nah, perhatikan. Ini caranya bisa seperti perkalian, tapi dibalik nanti. A per B kali D per C. Itu. Contoh yang lain, misalkan A dibagi C per D. Harus pakai biru lagi supaya nggak ketukar. A dibagi C per D. Itu sama saja dengan A dikali D per C. Contoh ya. Contoh nih, ingat baik-baik. 2/3 dibagi 3/5. Nah caranya gimana? 2/3 kali 5/3. Nah gitu dibalikin. Dibalikin yang mananya? Ini nih, pecahan yang keduanya. Ya gitu. 2/3 berarti 2 kali 5 ya, 10. Nih.
2/9 begitu. Atau mau misalkan 10 dibagi setengah, ya 10 bagi setengah gimana? 10 dikali 2/1. 10 kali 2/1, 10 kali 2 20. Ini bawahnya 1. Oh, itu nggak kelihatan ya, geser coba. Nah itu tuh ketutupan sama ini video. Nah begitu ya. Ngerti nggak ya? Kalau belum ngerti diulang-ulang aja. Nah, kita teruskan, coba lihat yang selanjutnya. Nah ini soalnya yang tadi gimana? Kita coba lihat soal yang tadi belum diselesaikan ya. Kita selesaikan nih. Pengurangan. Berarti ini kan beda ya penyebutnya. Berarti pakai yang berapa? 6 kali 9 aja Pak. Boleh ya. Sebetulnya ini ada yang paling mudahnya itu dengan KPK ya. KPK 6 dan 9. Tapi kalau misalkan tadi yang udah diajarinya seperti itu ya nggak apa-apa ya, perkalikan aja. Kita coba nanti pakai KPK ya. Ini 6 kali 9 kehapus ya. 6 kali 9 54. Nah 54 dibagi 6, 9 kali 5. Nah ini 9 kali 5. Dikurangi 54 bagi 9 6 kali 7. Nah ini 6 kali 7. Nah gitu. 9 kali 5 45 dikurangi 42 per 54 gitu. Berarti 45 dikurangi 42 3 kan, 3 per 54. Nah itu. Nah gitu. Nah kata Bapak tadi, ini ada nggak jawabannya 3 per 54? Nggak ada, disederhanakan. 3 bagi 3 ya 1 ya. 54 bagi 3 berapa? 18. Hitung aja ya, 54 pakai bagi 3 pakai bagi kurung ya. Jadi isinya 1 per 18. Ada nggak? Nah ini. Oke, itu pecahan ya. Nah silakan nanti diulang-ulang, pelan-pelan diulang-ulang. Nah sekarang masuk ke nomor 5. Ini juga sama pecahan. Hasil dari, nah ini udah campuran nih bentuk-bentuknya. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Nah gimana ya cara ngerjainnya? Kita coba lihat. Oke, kita pakai yang biru. 31/4. Nah ini 31/4 dikali 9/10 dibagi 0,8. Nah ini mungkin ada yang membingungkan kalian tuh. Pertama ada pecahan campuran, yang kedua ada desimal. Nah ini tuh desimal nih, 0,8 tuh desimal. Nah 31/4. Nah caranya gimana 31/4? Dibuat pecahan biasa. Enaknya dibuat pecahan biasa dulu. 31/4 berarti, nah gitunya nih, 3 kali 4 berapa? Nanti tambahkan ke atasnya 1. 3 kali 4 12. Ini ke bawah nih dikali. 3 kali 4 ini kali, nanti ke atasnya tambah. 3 kali 4 12. 12 tambah 1 13. Berarti ini 13/4 dikali 9/10. Nah lalu kalau desimal ini jadi bagaimana nih? Desimal itu kalau 0,8 jadi 8/10 gitu. Coba kita mampir dulu ke sini nih. Iya. Jadi begini ceritanya ya. Kalau ya 100 dibagi 1 berapa? 100 kan? Ya gitu. 100 dibagi 10 jadi 10. 100 dibagi 100 berapa? 1 kan? Nah 100 bagi 101. Nah sekarang gimana kalau 100 bagi 1000? Nah itu. Ini hapus dulu ini ya, bukan, ini salah nulis. Nah 100 bagi 1000. Kan saya 100 bagi 100 1, 100 bagi 1000 0,1. Jadi 0, ini udah masuk per sepuluhan nih. Kalau tadi kan ratusan gitu ya, puluhan, satuan. Nah ini jadi per sepuluhan. Kalau 100 bagi 10.000, nah gitu, sama dengan apa? 0,01 gitu. Ini per seperseratusan gitu.
Nah sama aja gini, 1 dibagi 1 berapa ya? 1. Kalau 1 bagi 10, nah ini udah 1/10 jadi 0,1 gitu. 1 dibagi 100 1/100 jadi 0,01. Jadi 1 di sini ya. Ini 1 di sini tuh 1/100. Makanya dibacanya 0,01 ya. Ini 1/10 gitu. Makanya gimana kalau gini Pak? Misalkan ya. 8 bagi 1 berapa? 8 kan? 8 bagi 10 jadi 0,8 gitu ya. 8 bagi 100 0,08. Nah, paham ya? Sekarang ya coba kalau 2 digit ya, 2 digit. 25 bagi 1 berapa? 25 kan? 25 bagi 10. Nah, ini gimana 25 bagi 10? Jadi 2,5. Kenapa? Ya, karena ini 5 ini tuh udah jadi 1/10. Kalau tadi kan ini 5 ini tuh satuan. Ini 2-nya sepuluhan. Kalau ini 2-nya satuan, ya. 5 ini 1/10-an gitu. Jadi kalau 25 bagi 100, komanya maju nih, 0,25. 25 bagi 1000, 0,025. Nah itu ya, balik lagi ke sini. Kita coba. Nanti pause dulu sama kalian, silakan. Jadi 0,8 kenapa jadi 8/10 kan tadi udah penjelasannya. Nah sekarang gimana ngitungnya? 13/4 dikali 9/10. Ini bagi bisa jadi kali nih, kali 10/8 gitu. Caranya gimana kalau seperti ini? Ya tinggal kaliin aja semuanya. 13 kali 9 kali 10 berapa? Ya, di atasnya tulis 4 kali 10 kali 8 berapa gitu ya. Gitu ya. 4 kali 10 kali 8 berapa? Simpan di bawahnya di sini. 13 kali 9 kali 10 simpan di sini. Tapi nih Bapak mau kasih trik nih kalau misalkan bentuknya pecahan-pecahan seperti ini dan banyak, mungkin ini bisa lebih banyak lagi nanti soalnya tuh. Nah, gimana caranya? Lihat, ini pernah diajarin di kelas ya. Ada yang di atasnya itu posisinya sebagai pembilang. Nah, ketika ada di bawahnya juga posisinya penyebutnya itu sama. Ini tapi ini khusus berlaku untuk perkalian ya. Ingat, perkalian. Kalau penjumlahan ini nggak berlaku. Nah, cara seperti ini. Nah, bisa coret nih 10 dengan 10. 10 bagi 10 kan 1. Anggap aja coret gitu. Kemudian udah nggak ada yang bisa dicoret lagi ya. Berarti tinggal 13 kali 9 bawahnya 4 kali 8. 13 kali 9 berapa? 13 kali 9 hitung. 9 kali 3 27, 7 simpen 2. 9 kali 9 tambah 2 11. 117. 4 kali 8 32. Itu. Oh nggak ada Pak itu. Berarti dibuat pecahan campuran. 117 dibagi 32. Nah itu lumayan nih soalnya ya. 117 bagi 32. Cukupnya berapa kira-kira? Nah, ini pilihannya cuma 1, 2, 3, 4 di situ ya. 32 kali 2 berapa? 64. 32 kali 3. Nah, coba 32 kali 3. Ini kalian kalau sering-sering berhitung itu bisa menaksir ya. Kira-kira berapa nih cukupnya? Ya. Kalau 4 itu kan udah 120. 4 kali 30 aja udah 120. Nah, makanya ini coba 3 dulu. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. Nah, ini kayaknya deket-deket ke 117. Pakai nih. Ya, 3 kali 32 96. Nah, sekarang 117 dikurangi 96. 7 kurangi 61. 11 kurangi 9 2. Nah, itu 21. Berarti ini tuh 21T. Nah, karena 21 ini nggak bisa dibagi 32, berarti itu sisa. Ini namanya sisa. Reminder, ya, sisa. Ya, berarti isinya 3, ya ini 3, sisanya kan ini 21, 3, 21 per 32 gitu. Mana ini? Nah, ini C. Oke. Baik ya. Silahkan di ini dulu ya.
Kayaknya harus di pause dulu. Nah, silakan diulang-ulang lagi ya, mungkin berapa kali pengulangan sampai kalian paham ya. Baik, itu kita cukupkan dulu, nanti dilanjutkan ke ini soal tentang perbandingan. Nah, itu. Baik, ini kenapa agak lama karena ada pembahasan dulu. Ya, kalau misalkan langsung ngerjainnya Bapak bisa aja misalkan satu soal 1 menit atau bahkan kurang dari 1 menit. Ya, tapi kan perlu pembahasan dulu ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.